ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan sehingga bisa hadir dari rumah menuju Masjid Uswatun Hasanah ini tiada lain adalah untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku muslim adalah thalabul ilmi. Rasulullah pernah bersabda, man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia itu berada dalam fisabilillah hatta yarji'a, sehingga ia kembali ke rumah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita Bapak Ibu hadir di Masjid Uswatun Hasanah ini senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ini seperti sudah dikabarkan di WA group, yaitu yang akan menyampaikan adalah Ustadz Muhammad Atim LC. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Oleh sebab itu ini Ustadz memberikan judulnya Yahudi berbuat 2 kali kerusakan, karena kita sedang melihat ya ramai-ramainya saudara kita yang seakidah, seiman di Palestina sedang dibombardir oleh Zionis Yahudi. Oleh sebab itu tentu secara ukhuwah kemanusiaan juga sudah ada yang berbuat dolim, ya kita tentu akan menolongnya. Apalagi ini saudara kita seiman, seislam, maka tentu apa yang kita bisa perbuat untuk mereka, saudara kita di Palestina. Kalau dengan harta silahkan dengan harta, kalau bisa dengan doa, ya perbanyaklah kita berdoa untuk mereka. Hadirin wa iman, supaya tidak panjang lebar, kita serahkan waktunya kepada Ustadz. Barangkali nanti di akhir kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, silahkan bisa ditanyakan kepada Ustadz. Silahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah para bapak ibu jamaah rahimakumullah, dengan izin Allah kita bisa kembali dipertemukan pada malam hari ini. Tiasa patepang deui sareng bapak ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan janten penguat kanggo tali persaudaraan urang sesama muslim. Oge kanggo dalam dina raraga tawasobil haq, tawasobil sabri. Insyaallah di malam hari ini ya saya diberi amanah untuk menyampaikan materi yang insyaallah judulnya adalah Yahudi berbuat 2 kali kerusakan. Kaitannya juga dengan kondisi hari ini ya, di mana saudara-saudara kita di Palestina masih terus dibombardir ya, dijajah, dibantai. Di samping itu
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali berbicara tentang Bani Israel ya, atau Yahudi. Artinya kita tidak boleh luput perhatian kita. Ya, jadi berbagai permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan, ya tentu kita jangan lepas dari petunjuk Allah dan Rasulnya ya, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu harus kita pegang selalu. Ya, karena Al-Quran dan Sunnah ini ya betul-betul memberikan petunjuk dalam setiap kondisi. Jadi berbagai realita yang kita hadapi dari waktu ke waktu, ya itu selalu ada petunjuknya yang mesti kita gali. Jadi Al-Quran ini kan sangat luar biasa Pak, kandungannya. Tidak akan pernah habis digali. Bahkan bisa jadi ada ilmu-ilmu yang belum didapatkan oleh orang-orang dahulu, ya baru bisa ditemukan, digali ya di masa sekarang. Karena ilmu Allah itu luas. Ya, dan karunia Allah itu ya, ilmu itu bisa ya diberikan kepada orang-orang yang datang kemudian, yang tidak diberikan kepada orang-orang dahulu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti itu. Ya, jadi kalau kita terus mengkaji Quran, terus mengkaji Sunnah, itu akan selalu update, selalu bisa menyikapi berbagai persoalan-persoalan baru. Ya, ternyata di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya Allah senantiasa memberikan petunjuk ya dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau orang mempelajari dari Al-Quran dan Sunnah akan lebih paham terhadap realita yang terjadi dan tidak akan salah di dalam mengambil sikap. Kenapa orang kemudian keliru di dalam mengambil sikap ya, dengan peristiwa-peristiwa yang ada, dia tidak betul-betul menggali petunjuk Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi apa yang dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran, begitu juga oleh Rasulullah dalam Sunnah, ya jangan kita anggap sepele, jangan kita lupakan, jangan kita remehkan. Ketika Allah banyak berbicara di dalam Al-Quran berkenaan dengan Yahudi, artinya harus menjadi perhatian kita. Ya, kalau kita baca bahkan dari mulai surat Al-Fatihah saja sudah ada isyarat. Ya, sudah ada isyarat tentang orang-orang Yahudi ketika kita memohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim ya, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Tafsirnya itu kan ada di surat An-Nisa ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya, 4 golongan para nabi. Ya, siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, tetapi tidak cukup ya kita diberikan petunjuk bagaimana jalan orang yang lurus saja, tetapi juga kita harus mengetahui mana jalan yang keliru agar kita bisa menjauhinya. Makanya kita lanjutkan ghairil maghdubi. Ya kan, selain orang ya, jalan orang yang dimurkai. Nah, siapa orang yang dimurkai maghdub? Itu kan ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ya, waladhdallin, dan siapa itu ad-dallin? An-Nasara, orang-orang Kristen. Ya, kita baca Al-Baqarah dimulai ayat 40 itu masuk pembahasan tentang Bani Israel Yahudi dan panjang terus. Membahas tentang Bani Israel. Ya. Nanti masuk lagi di surat Ali Imran ada lagi. Ya, hampir di semua surat. Jadi artinya ini harus menjadi perhatian kita. Dan dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sedang mendidik kita, orang-orang yang beriman, untuk menjadikan seorang Yahudi ini sebagai pelajaran buat kita. Itu cara Allah mendidik kita. Ya, dengan kisah, dan kita di saat ini menyaksikan langsung orang-orang Yahudi itu. Bagaimana kekejaman mereka, pengkhianatan mereka.
ya itu akan semakin menguatkan kita ya untuk mengikuti petunjuk Allah. Ya, jadi bahkan ayat-ayat ya yang berbicara tentang itu sangat banyak, tapi di malam hari ini kita akan fokuskan ya di surat Al-Isra ya ayat 4 sebagaimana judulnya, yaitu Yahudi berbuat 2 kali kerusakan. Ya, surat Al-Isra diawali dengan kisah tentang Allah memperjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah di dalam surah Al-Isra ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israil, dan telah kami tetapkan ya kepada Bani Israel fil kitab, di dalam kitab itu, la tufsidunna, kalian benar-benar, kalian di sini maksudnya Bani Israel, orang-orang Yahudi, ya akan berbuat kerusakan fil ardi, di bumi, marrotain 2 kali, wala ta'lunna uluwan kabiro, dan kalian benar-benar ya akan menyombongkan diri. Ya, ta'lunna dari kata ala ya'lu ya artinya tinggi. Maksudnya adalah merasa diri tinggi ya, sombong. Ya, bahkan dengan kesombongan yang besar. Ya, uluwan kabiro. Nah, tentu ini harus menjadi renungan bagi kita, tadabbur. Ya, kenapa di sini Allah menyebutkan Bani Israel itu akan melakukan kerusakan sebanyak 2 kali? Tentu yang Allah sampaikan ini pasti benar, kita meyakini. Tapi kemudian kita harus mengkaji, meneliti. Ya, sehingga kita akan mendapatkan petunjuk dari sana. Ya, maka pertanyaannya, kapan 2 kali kerusakan yang dilakukan oleh Yahudi ini? Nah, kalau kita membaca tafsir, nah ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ilmu itu kan tidak terbatas yang disingkap oleh para ulama terdahulu saja. Jadi bisa jadi ya ada ulama-ulama sekarang meneliti kembali. Ya, bahkan tentu ulama-ulama sekarang ketika meneliti, referensi mereka kan lebih lengkap. Ya kan? Lebih lengkap, beda dengan ulama terdahulu kan. Karena kan setiap zaman tuh ada ulama meneliti lagi. Ya, semakin waktunya itu belakangan, artinya kan referensinya semakin banyak gitu. Referensi untuk menelitinya semakin banyak. Nah, kalau kita baca kitab-kitab tafsir ya para ulama klasik ya, semisal tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir At-Tabari dan sebagainya, ya itu rata-rata ya mayoritas para ulama menyebutkan 2 kali kerusakan ini itu sudah terjadi di masa lalu. Sudah terjadi di masa lalu. Ya, sudah selesai. Baik itu kerusakan yang mereka lakukan ataupun balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat pengkajian para ulama modern ya, kontemporer, itu ada yang memiliki pandangan yang berbeda. Paling tidak ada, kita tambahkan ada 2 lagi pendapat. Yang pertama, ada ulama kontemporer yang mengatakan justru 2 kali kerusakan itu belum terjadi dua-duanya. Ya, alasan mereka apa? Ya, alasannya yaitu di ayat yang kelimanya kan Allah mengatakan fa idza jaa wa'du lahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana. Apabila datang ya waktu terjadinya yang pertama, kami mengutus kepada kalian ya Yahudi ibadan lana, hamba-hamba kami. Nah, para ulama ini menganggap bahwa hamba-hamba kami berarti hamba yang beriman. Nah, sedangkan dalam sejarah orang-orang Yahudi itu dihancurkannya bukan oleh orang-orang beriman.
Ya, sejak mereka dihancurkan oleh seorang raja dari Babilonia, ya, yang dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama Bukhtanasor. Seorang raja dari Babilonia, dari Irak, dengan pasukan yang sangat besar, yang sangat banyak. Ya, itu kan meluluh lantakan orang-orang Yahudi itu. Itu kan bukan orang beriman, ini orang kafir yang menghancurkan mereka itu. Nah, ada ulama yang memahami kalau ibadah lana berarti orang beriman, sedangkan dalam sejarah yang menghancurkan mereka bukan orang beriman, sehingga mereka berkesimpulan belum terjadi. Ya, dua-duanya belum terjadi. Nah, tetapi ada pendapat yang ketiga, dan pendapat yang ketiga ini saya kira yang lebih kuat. Ya, saya kira yang lebih kuat. Ya, yaitu dikatakan tidak sedikit juga para ulama kontemporer, ya, diantaranya yang saya dengar dan cukup tersebar juga pendapat beliau, seorang ulama dari Mauritania. Ya, namanya Syekh Muhammad Hasan, ya, Walad Ad-Dadaw Asy-Syankiti. Ya, beliau berpendapat, ya, dan juga para ulama lainnya, bahwa kerusakan yang pertama itu sudah terjadi, ya, sedangkan kerusakan yang kedua itu sekarang ini yang sedang dilakukan oleh mereka. Ya, tafsiran ini sesuai dengan alur ayat dalam surat Al-Isra itu kalau kita pahami dengan baik, dan juga sesuai dengan fakta sejarah. Ya. Nah, secara ayat, kalau rangkaian ayatnya kita baca, Pak, dari awal. Ya, ini surat ini, ayat ini kan tidak hanya berbicara tentang orang Yahudi. Ya, tapi tujuan utama, maksud utamanya kan kepada orang-orang beriman. Ya, makanya Allah menyebutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Laila minal masjidil haram, pada satu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, ke Masjid Al-Aqsa. Ya, ini kan sedang membicarakan Nabi Muhammad, sedang membicarakan kita orang-orang beriman sebagai umatnya yang mengikuti Nabi Muhammad. Ya, memberikan kemuliaan kepada beliau, keistimewaan dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj itu. Ini kan kelebihan yang sangat luar biasa dalam satu malam. Ya, yang membingungkan para ilmuwan, Pak, bagaimana itu bisa sampai, ya, ke langit ketujuh, ya, dalam waktu satu malam. Sedangkan sampai ke langit pertama aja mungkin memerlukan ribuan tahun, gitu ya, untuk sampai ke sana. Ya, itulah keajaiban, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ketika Allah menyebutkan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selanjutnya itu membahas tentang Masjidil Aqsa ini. Ya, jadi ketika Allah melebihkan Nabi Muhammad dan umat Islam dengan satu masjid yang mulia selain Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa, ya, maka berikutnya Allah menjelaskan tentang kemuliaan Masjidil Aqsa ini. Ya, alladzi barakna haulahu. Ya, yang kami berkahi sekelilingnya, di sekeliling Masjid Al-Aqsa itu diberkahi. Jadi Palestina itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah berdasarkan ayat ini. Begitu juga kan di ayat-ayat lain yang menyebutkan bahwa tanah Palestina ini adalah Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan, tanah suci. Jadi permasalahan Masjidil Aqsa, permasalahan Palestina bukan hanya permasalahan orang-orang Palestina saja, bukan hanya permasalahan orang-orang Muslim Palestina, tapi permasalahan umat Islam di seluruh dunia, karena itu tanah sucinya, tanah suci kita, dan ini merupakan akidah. Ya, justru kita itu harus berterima kasih kepada para pejuang mujahidin yang ada di sana. Kenapa? Karena mereka mewakili perjuangan kita, yang harusnya ini kewajiban seluruh umat Islam. Ya.
Gitu. Makanya sangat miris ketika ada orang Muslim justru malah menyalahkan pejuang, menyalahkan Hamas dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Harusnya kita berterima kasih karena mereka lah ya yang menjaga kesucian ya tanah Palestina itu, menjaga kemuliaan Al-Aqsa dan menjaga kehormatan kaum muslimin yang diinjak-injak ya, bukan hanya sejak tanggal 7 Oktober saja, tidak. Ya sudah hampir sampai 80 tahun Palestina itu dijajah oleh Israel. Jadi jangan memahami terjadinya perang sekarang itu hanya dimulai dari tanggal 7 Oktober yang disebut dengan Tufanul Aqsa, ya, badai Al-Aqsa. Bukan, kita harus tahu sejarahnya. Ya, mereka dijajah itu ya hampir 80 tahun, yaitu sejak didirikannya negara Israel tanggal 14 Mei tahun 1948 di tanah Palestina yang sudah ada pemiliknya di situ, yang mereka rampas secara paksa. Ya. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang kemuliaan Al-Aqsa, lalu kemudian Allah berbicara tentang Yahudi. Kenapa? Karena ada kaitannya. Ya, kan ada kaitannya. Ya, dengan Masjidil Aqsa ini. Nah, ketika Allah menyatakan bahwa Bani Israel Yahudi ini akan berbuat kerusakan 2 kali, maksudnya kaitannya dengan Al-Aqsa, kaitannya dengan Palestina ini. Sehingga kata Al-Ardo, bumi di sini lebih khusus maknanya adalah bumi Palestina. Makanya dari sini juga dipahami bahwa kalau orang ingin menguasai dunia, kuasailah Palestina. Kenapa? Karena dia jantung dunia. Jadi disebut Al-Ardo, bumi ini ternyata pusatnya itu adalah Palestina. Ya. Nah, dalam sejarahnya orang Yahudi ini baru memiliki kekuasaan ya atau negara. Ya, nah ini cocok dengan ayat ini 2 kali, sebanyak 2 kali ini. Ya, karena kan kenapa kerusakan ini disebut 2 kali? Artinya ini bukan kerusakan biasa. Ya, bukan kejahatan biasa. Karena kalau kejahatan biasa itu lebih dari 2 kali, Pak. Yang namanya Yahudi ini kan bangsa ya orang penjahat ya, selalu merusak, bangsa perusak. Hampir setiap saat di mana-mana kan mereka berbuat kerusakan gitu ya. Tapi kenapa disebut 2 kali? Artinya perusakan ini bukan kerusakan biasa, kerusakan yang besar, yaitu ketika mereka memiliki kekuasaan. Nah, dalam sejarahnya mereka memiliki kekuasaan atau membangun negara. Yang pertama kali itu kan sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam. Memang para nabi ini kan juga diutusnya di kalangan Bani Israel, di nabi dari kalangan Bani Israel. Bahkan Bani Israel ini kan diistimewakan oleh Allah ya dengan diutus nabi-nabi itu sangat banyak sekali dari kalangan Bani Israel. Bahkan setiap kali meninggal satu nabi diganti dengan nabi yang baru. Kullama halaka nabiyyun khalafa nabiyyun. Setiap kali meninggal satu nabi, ya diutus lagi nabi yang baru di kalangan Bani Israel. Dari mulai kan Bani Israel itu kan maknanya keturunan Nabi Yakub. Israel itu gelar untuk Nabi Yakub. Israel itu artinya abdun, hamba, il itu Allah, Abdullah, hamba Allah yang taat. Israel itu Bani Israel artinya keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub yang anaknya ada 12 itu. Ada 12, salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi nabi. Nah, di antara 12 itu kan ada salah satu namanya Yahuda. Ya, maka kemudian dikenallah bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu dinisbatkan ke salah satu anaknya namanya Yahuda. Ya, tapi ketika sekarang kita nyebut Israel, tentu maksudnya kan bukan Nabi Yakub. Maksudnya adalah negara yang mereka dirikan sekarang.
Ya, jadi dari mulai keturunan Nabi Yakub itu diutus para nabi ya dari kalangan mereka sampai Nabi Isa itu semuanya dari Bani Israel. Ya, hanya kemudian Nabi akhir zaman Allah utus bukan dari kalangan Bani Israel. Inilah yang membuat dengki gitu orang-orang Yahudi itu. Kenapa tidak diutus dari mereka? Ya kan? Begitu. Padahal Allah sudah banyak sekali mengutus nabi dari kalangan mereka, tapi mereka malah mendurhakai, bahkan membunuh para nabi itu. Sehingga Allah mengutus dari keturunan yang lain, tapi masih keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail ini juga anak dari Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, ya, bapak para nabi. Ya, Bani Israil ini mereka seringkali mendapatkan penindasan dalam sejarahnya itu, karena memang kedurhakaan mereka, akibat dari kedurhakaan pembangkangan mereka ya selalu ditindas oleh bangsa lain. Termasuk ketika itu ada seorang raja yang zalim yang menindas Bani Israil, kan namanya Raja Jalut, seperti dikisahkan ya di dalam surat Al-Baqarah. Ya, mereka meminta diutusnya seorang pemimpin, seorang raja ya untuk bisa berperang. Maka Allah mengutus seorang raja pemimpin yang bernama Talut. Innallaha ba'asa lakum Taluta malika. Tapi ketika diutus Talut, mereka malah tidak setuju. Kenapa? Karena dianggap dia kan orang biasa-biasa saja, bukan orang yang punya banyak harta. Lam yu'ta sa'atan minal mal, gitu kan kata mereka. Bahkan mengatakan nahnu ahaqqu bil mulki minhu, kami lebih berhak. Ya, katanya minta raja, minta pemimpin. Pas dikasih oleh Allah pemimpin, mereka menolak. Ya kan? Tapi kemudian melalui Talut ini bisa berhasil mengalahkan Jalut. Maka Talut inilah menjadi pemimpin. Di situ mulai memiliki kekuasaan ya di bawah kepemimpinan Talut ya. Talut ini bukan nabi, dia raja. Dan tentu dipimpin oleh Talut ya, karena dia memang pilihan Allah. Itu dengan kepemimpinan yang baik, yang adil gitu ya. Lalu setelah Talut itu kan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu waktu perang melawan Jalut itu kan ikut. Dia masih kecil. Ya, dan berhasil membunuh Jalut, Raja Jalut itu. Wa qatala Dawudu Jaluta gitu. Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Ya, fa'atahullahul mulka. Nah, kemudian dilanjutkanlah oleh Nabi Daud. Karena kan Talut mengatakan ya, siapa yang berhasil membunuh Jalut itu akan dinikahkan dengan putrinya. Maka Nabi Daud lah berhasil. Nabi Daud kemudian menjadi raja setelah Talut meninggal. Dan kita tahu bagaimana ya Nabi Daud itu kekuasaannya, bahkan diberi kelebihan bisa melunakkan besi kan. Nah, selepas Nabi Daud dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Sulaiman. Nah, ini raja yang sangat luar biasa, kekuasaannya sangat besar. Ya, sebagaimana kita tahu kisahnya itu kan masih Bani Israil, dan tempat kerajaan mereka, kekuasaan mereka di mana? Di Palestina. Di Palestina itu kan adalah tanah para nabi. Jangan kita lupakan. Ya, selepas Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman wafat, dilanjutkan oleh Bani Israil itu. Nah, inilah ketika selepas Nabi Sulaiman inilah mereka berbuat kerusakan yang sangat besar. Mereka berpecah sampai ada dua kerajaan. Ada kerajaan Israel, kerajaan Yahuda. Ya, nanti yang Israel ini lebih dulu hancur, lalu Yahuda masih bertahan. Nah, lalu kemudian dihancurkan oleh Raja Babilonia tadi itu, Bukhtanasor ya, atau dikenal dengan Nebukadnezar. Ya, dibantai habis-habisan sampai sekitar ada 40.000 orang Yahudi dibunuh.
ya oleh raja ini. Nah, inilah kerusakan yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 5 itu, fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila datang ya waktu terjadinya kerusakan pertama, ya maka sebagai balasannya Allah mengirimkan kepada Bani Israel ini hamba-hamba kami. Nah, hamba-hamba kami di sini ini kan kalau kita lihat redaksinya, ibadah lana menggunakan lam, tidak secara langsung, tidak ibadana. Ya, sehingga dalam bahasa Arab ini dikenal ini bukan idofah tasrif. Ya, berbeda dengan di ayat pertama ya yang menyebut subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Itu kan Nabi Muhammad, hamba Allah disandarkan menunjukkan kemuliaan, hamba yang taat, yang beriman. Tapi kalau di sini ibadan lana bukan ibadana. Nah, sehingga dengan alasan itu ibadan lana ini tidak mesti orang beriman. Karena memang Raja Bukhtanasor atau Nebukadnezar itu bukan orang beriman, dia orang kafir yang menghancurkan orang-orang Yahudi itu. Ya, sehingga inilah penafsiran yang lebih tepat yang pertama ini. Ya, Bukhtanasor itu raja dari Babilonia, Irak. Ya, mereka sangat kuat, uli ba'sin syadid, fajasu hilal diyar. Ya, bahkan mereka merajalela di kampung-kampung, jadi menghabisi semua. Wa kana wa'dan maf'ula, ini adalah ketetapan yang pasti terlaksana. Ya, jadi mereka menghancurkan sampai masuk ke rumah-rumah, menghabisi semua. Nah, ini kalau kita lihat Pak, makna fajasu hilal diyar ini nggak cocok kalau diterapkan kepada orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu punya adab dalam berperang, tidak menghabisi semua. Sedangkan di sini kan fajasu hilal diyar, menghabisi semua ke rumah-rumah, ke kampung-kampung. Padahal dalam Islam itu orang beriman itu ada adab dalam perang, tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan yang tidak ikut berperang. Jadi cocok ayat ini kalau diterapkan kepada raja tadi itu. Ya. Nah, setelah itu kan mereka tidak punya lagi negara, tidak punya lagi kerajaan, Pak, Bani Israil itu. Mereka terusir ya, berpencar di berbagai tempat, tidak lagi menguasai tanah Palestina tadi itu. Nah, nanti juga ada dari Romawi juga yang menghancurkan mereka terus. Ya, nah mereka tidak pernah lagi mendirikan negara, punya kekuasaan. Ya, selain yang sekarang ini, yaitu sejak tanggal 14 Mei tahun 1948 tadi itu, dengan gerakan Zionismenya yang digagas oleh seorang wartawan bernama Theodore Herzl. Ya, dia menulis buku kan sebelumnya. Ya, jadi negara Yahudi, dia sudah mengonsep itu, menyebarkan pemikirannya, lalu mengundang semua orang-orang Yahudi sampai berhasil diadakan kongres ya yang pertama. Tapi kemudian keburu meninggal Theodore Herzl-nya. Ya, dan lama baru kemudian bisa didirikan negara Israel itu. Yaitu atas bantuan Inggris. Karena saat itu Palestina ada dalam kekuasaan Inggris. Padahal waktu itu masih ada kekhalifahan Turki Utsmani, tapi sudah lemah kekhalifahannya itu, sehingga melalui Inggris inilah diizinkan. Awalnya kan Theodore Herzl ini datang kepada Khalifah Abdul Hamid II ya, khalifah terakhir dari Turki Utsmani, untuk meminta tanah Palestina ini. Maka terkenallah perkataan Sultan Abdul Hamid II mengatakan, ya demi Allah sejengkal pun tidak akan aku berikan kepada kalian. Kenapa? Karena ini adalah tanah yang diperjuangkan dengan darah umat Islam, dan ini adalah tanah wakaf mereka. Tidak mungkin aku memberikan. Itu luar biasa. Tetapi karena sudah mulai lemah
kemudian dikuasai oleh Inggris, dan Yahudi ini melobi ya kepada Inggris itu sampai mereka berhasil ya mendapat dukungan dan memaksa mereka masuk ke situ, dan mulailah penjajahan itu dimulai, Pak. Ya. Nah, inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kerusakan yang kedua ini. Itu di ayat yang ke-6-nya kan, summa radadna lakum. Nah, di sini menarik, Pak. Banyak para ulama yang memahami kami mengembalikan kepada kalian. Kalian ini diartikan orang-orang Yahudi. Tetapi melalui pengkajian yang baru ya para ulama kontemporer, ya ternyata kurang tepat kalau dimaksudkan kalian di sini orang Yahudi. Tidak tepat. Kenapa tidak tepatnya? Karena setelah dikuasai oleh Irak tadi ya, Persia ya, Babilonia, kemudian nanti oleh Romawi, itu orang-orang Yahudi ya belum pernah lagi menguasai tanah Palestina itu. Kemudian juga wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aksara nafira. Ya, kami berikan bantuan dengan harta, anak-anak keturunan, dan kami menjadikan kalian sebagai kelompok yang banyak. Nah, ini nggak cocok dengan bangsa Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu sedikit. Dalam sejarah itu nggak pernah banyak. Ya, nggak cocok, sehingga ayat ini tidak tepat kalau dimaksudkan adalah orang Yahudi. Belum dilanjut dengan ayat berikutnya, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan untuk kalian. Nah, ini juga nggak cocok. Orang-orang Yahudi orang kafir, tidak mungkin akan diberi pahala oleh Allah. Ya kan? Sehingga dengan alasan itu lebih kuat ayat ini maksudnya adalah orang-orang Muslim. Dan itu cocok dengan sejarah bahwa summa radadna lakum, kemudian kami mengembalikan kepada kalian, artinya tanah Palestina itu tadi yang di situ ada Masjid Al-Aqsa, kami kembalikan ya, kami berikan giliran kekuasaannya kepada kalian wahai kaum muslimin, dan itu sudah terbukti ya di zaman Khulafaur Rasyidin. Bahkan Rasulullah sendiri ketika beliau masih hidup sudah akan berencana mengirimkan pasukan melawan Romawi yang menguasai Palestina itu. Dikirimkan pasukan yang dipimpin oleh seorang anak muda namanya Usama bin Zaid, anak Zaid bin Harisah. Usianya disebutkan bahkan baru sekitar 17 tahun. Ya. Tapi kan ketika di perjalanan Rasulullah keburu wafat. Ya, Rasulullah keburu wafat, akhirnya kembali lagi. Dan nanti di zaman Abu Bakar Siddiq dilanjutkan kembali itu pasukan itu, pengiriman pasukan itu. Jadi sejak zaman Rasulullah itu sudah dimulai pembebasan Masjid Al-Aqsa itu, Palestina itu. Jadi sangat luar biasa. Rasulullah SAW sendiri sudah memberikan contoh perhatian ya untuk mengambil kembali Masjid Al-Aqsa ini, karena di situ tanah suci, masjidnya umat Islam. Nah, baru kemudian pada zaman Umar bin Khattab lah ya kan kembali dikuasai ya Masjidil Aqsa dan tanah Palestina itu. Bahkan ada pendetanya ya yang menjaga di situ. Dia mengatakan bahwa di dalam kitab kami, kata mereka, kunci ini diberikan kepada seorang yang bernama Umar. Ini sudah tertulis. Kan pada saat itu panglimanya itu ada Amr bin As. Ya, kata para sahabat, ini Amr bin As bukan Umar, ini namanya Amr. Kalau Umar itu khalifah kami. Maka disampaikanlah kan kepada Umar bin Khattab. Bahkan kemudian beliau datang langsung dari Madinah itu. Bahkan ditemani oleh seorang pengawal itu naik unta. Ya, berdua naik unta. Bahkan bergantian, kadang pengawalnya yang nuntun, beliau naik. Dan gantian Umar yang nuntun, pengawal yang naik. Begitu, Pak. Khalifah itu.
bergantian seperti itu, sehingga dari kejauhan itu orang yang belum mengenal itu tidak tahu mana Umar, mana pengawalnya gitu. Ya, saking sederhananya pemimpin di dalam Islam itu. Dan beliau yang langsung menerima kunci Baitul Maqdis itu Umar bin Khattab. Jadi maksud ayat ini summa radadna lakumul karrata alaihi, ini orang-orang muslim yang menguasai. Itu sudah terjadi. Ya, wa amdadnakum, dan kami berikan bantuan dengan harta. Itu kan sangat banyak sekali, berlimpah harta dikuasai oleh kaum muslimin ketika menaklukkan Romawi bagian timur ya, di Syam, di Palestina itu, kemudian juga Persia. Itu sangat berlimpah kekayaan kaum muslimin, wabani dan keturunan yang banyak. Ya, waja'alnakum aksara nafira, dan kami jadikan kalian sebagai kelompok yang besar. Nah, ini kaum muslimin menjadi mayoritas, menjadi sangat banyak, sehingga tidak cocok ini kalau dimaksudkan orang Yahudi. Kemudian di ayat berikutnya in ahsantum ahsantum li anfusikum, ini juga bagi orang-orang mukmin. Nah, ini sesuai dengan sejarah ya, sebagai isyarat jika kalian berbuat baik kami akan membalas kebaikan kalian. Maksudnya setelah Khulafaur Rasyidin itu kan para khalifah berganti-ganti. Ya, ada dari Bani Umayyah, Daulah Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah kan. Nah, jika para pemimpin, para khalifah itu berbuat baik, artinya berbuat adil, maka Allah memberikan balasan atas keadilannya. Ya, tapi kemudian wa in asatum falah. Jika kalian berbuat jahat, maksudnya zalim, dan memang ada ya dari para khalifah di Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, ada yang zalim, Pak. Sesuai dengan fakta sejarah ayat ini. Nah, kemudian Allah mengatakan fa idza jaa wa'dul akhirah, maka apabila datang janji ataupun waktu terjadinya yang kedua. Nah, yang kedua liyasu'u wujuhakum. Ya, agar yaitu untuk mereka. Nah, mereka di sini Yahudi menyuramkan wajah-wajah kalian, maksudnya orang-orang muslim. Ya, waliyadhulul masjid, dan agar mereka masuk ke dalam masjid Al-Aqsa kama dahuluhu awwala marrah, sebagaimana mereka memasukinya pada pertama kali, yaitu yang pertama kali tadi itu menguasai Masjid Al-Aqsa ya. Selepas Nabi Sulaiman tadi. Ya. Nah, ini kapan terjadinya? Sekarang ini, Pak, yang kedua ini. Sejak berdirinya negara Israel di tanah Palestina, yang menyuramkan wajah-wajah kaum muslimin, bagaimana mereka kaum muslimin ditindas, ya, dilecehkan kehormatannya. Ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat ini terjadinya sekarang itu. Ya, bagaimana para wanitanya dilecehkan oleh mereka. Ya, jadi mencoreng wajah-wajah kalian. Itu bahkan juga ini menunjukkan umat Islam di seluruh dunia, khususnya yang memiliki kekuasaan, itu kan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong kaum muslimin di sana. Itu ini betul-betul mencoreng wajah mereka. Gitu. Merupakan celah, aib. Ya, dulu di zaman Rasul ada seorang wanita muslimah saja yang dilecehkan oleh orang Yahudi, itu langsung diusir oleh Yahudi. Masih punya kekuatan. Ya, itu kan sebab diusirnya Yahudi Bani Qainuqa di Madinah itu gara-gara melecehkan seorang wanita muslimah di pasar mereka. Langsung dikepung, diusir. Ya, sekarang sudah berapa banyak wanita yang dilecehkan oleh mereka, anak-anak yang dibunuh oleh mereka, gitu ya. Tapi umat Islam belum bisa sampai sekarang, ya, untuk mengusir mereka itu. Ya, liyasu wujuhakum, melihatul masuk ke masjid, dan Masjid Aqsa itu sekarang sejak pendudukan mereka dahulu itu menguasai Masjid Aqsa. Jadi orang-orang yang masuk ke Masjid Aqsa sekarang itu kan atas izin orang-orang Israel. Ya kan? Makanya membayar visanya ke Israel.
yang berkunjung ke Masjidil Aqsa itu. Jadi mereka masuk ke Masjidil Aqsa, orang-orang Israel ini, kama dahulu awal marah wal yutabbiru ma'alau tadbiro, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Ya, ini menggambarkan kondisi sekarang. Ya, apapun akan mereka habisi. Ya, makanya sekarang ya bom ya terus mereka kirimkan roket-roket, ya itu jelas sekali tujuan mereka itu menghancurkan semuanya, ya, menghabisi, ya, genosida. Jadi tidak benar-benar berperang melawan tentara, melawan pejuang, dan mereka membuat opini-opini yang ya sangat lucu gitu, yang sangat sulit diterima oleh akal gitu. Mereka kan ngebom rumah sakit, ya, dengan alasan di situ kan jadi markasnya ya para mujahidin Hamas. Ya, itu kan sangat tidak masuk akal sekali. Sekarang mereka kebingungan sendiri Pak, orang-orang Israel Yahudi itu. Ya, karena sekarang itu kan ada bantuan dari medsos, ya, media sosial. Bahkan media sosial kan mereka sendiri yang buat, ya. Tetapi justru jadi senjata untuk mengalahkan mereka. Kalau zaman dulu ya perang-perang Hamas melawan Israel dulu itu tidak seperti sekarang, Mbak. Sekarang dengan adanya medsos sangat tersebar sekali, bahkan sulit orang-orang Yahudi Israel itu untuk membuat kebohongan-kebohongan. Itu bakal ketahuan, Pak. Ya, mereka kan mempropagandakan kebohongan, ya, bahwa Hamas memenggal bayi, ya, 40 bayi. Itu kan ternyata terbukti bohongnya itu. Tidak ada buktinya. Bahkan kan sampai Presiden Amerika saja kan terkena hoak, ya, dari Israel ini. Ya, yaitu dengan medsos ini jadi terbuka semua. Dan bangkitlah seluruh umat Islam di berbagai negara, ya, untuk melakukan aksi-aksi yang mendukung Palestina. Ya. Nah, jadi inilah kondisi yang terjadi sebagaimana digambarkan oleh ayat ini. Nah, tetapi balasan untuk orang-orang Yahudi atas pengerusakan mereka yang kedua ini belum terjadi dan masih dalam proses. Ya kan, masih dalam proses. Makanya di ayat berikutnya Allah mengatakan, asa rabbukum ayarhamakum. Semoga Allah Tuhan kalian merahmati kalian. Merahmati kalian ketika menghadapi kebiadaban orang-orang Yahudi itu. Yahudi Israel, khususnya orang-orang Palestina yang mendapatkan ya kebiadabannya secara langsung, penindasan secara langsung dari orang-orang Yahudi. Nah, Allah merahmati mereka, memberikan rahmat orang-orang yang meninggal menjadi syahid. Ya, dan sudah jelas ya Allah memuliakan mereka. Ya, banyak ya saksi-saksi bukti yang mereka ya di Palestina itu kan yang syahid itu kan sampai ada keluar aroma yang harum gitu kan dari jenazah mereka itu. Ini bentuk Allah merahmati mereka, asarabukum ayyarhamakum. Ya, merahmati ya orang-orang yang kena kezaliman orang Yahudi ini. Wa in untum udnana, ini penting Pak, kalimat ini. Wa in untum, jika kalian ini siapa? Orang-orang muslim ini yang mendapat kebiadaban orang-orang Yahudi Israel itu. Jika kalian kembali apa? Ya, kembali bersungguh-sungguh untuk berjihad. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang muslim di awal, yaitu para sahabat tadi, Rasulullah, para sahabat yang sudah berjuang untuk membebaskan Masjidil Al-Aqsa. Yang akhirnya mereka berhasil di zaman Umar bin Khattab, lalu nanti kemudian kan dikuasai lagi oleh Romawi, ya, lalu kemudian dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua. Nah, kalau kita berjuang bersungguh-sungguh jihad seperti mereka, belajar bagaimana Umar bin Khattab membebaskan Al-Aqsa, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa. Wa in untum, jika kalian kembali melakukan syarat-syarat untuk mendapatkan kemenangan, udna, kami akan mengembalikannya.
Nah, ini sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan Masjid Al-Aqsa ini, tanah Palestina ini kepada pangkuan kaum muslimin. Ya, asalkan kita melakukan syarat-syarat kemenangan. Ya, ini janji Allah sudah pasti akan terjadi. Ya, dan alhamdulillah kan umat Islam sadar, ya, hampir merata di seluruh dunia, walaupun para pemimpinnya yang belum sadar. Mereka masih banyak takut, ya, karena terikat dengan apa, lobby-lobby, dengan perjanjian-perjanjian, diplomasi dan sebagainya. Karena kan menghadapi Israel itu bukan hanya Israel saja kan, tapi para pendukungnya, Amerika gitu kan, dan yang lainnya. Jadi masih ada ketakutan. Ya, harusnya kita tidak boleh takut, ya, di dalam menghadapi penjajah, menghadapi penjahat itu. Ya, itu adalah jihad. Ya, jadi makanya Abu Bakar kan berpesan dalam pidatonya itu, jika kalian meninggalkan jihad, gitu ya, taraktumul jihada, fasallatallah, maka Allah akan membuat kalian itu jadi hina. Makanya syariat jihad itu selalu ada, Pak, sampai hari kiamat, tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena selama kezoliman masih ada, syariat jihad itu akan tetap ada. Maka benar apa yang dilakukan oleh para mujahid Hamas di Palestina, ya, sayap militer itu namanya Izzuddin Al-Qassam. Ya, Hamas ini kan lahir, dibentuk itu tahun 1988. Ini seperti yang dikatakan oleh penggagasnya, pendirinya, ya, namanya itu siapa, Pak? Ada yang kenal? Ya, Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin. Padahal beliau itu, Pak, lumpuh sejak muda, itu lumpuh seluruh tubuhnya, tidak bisa bergerak. Beliau hanya duduk di kursi roda, hanya bergerak kepalanya saja. Ya, dan berbicara pun tidak begitu lantang, tetapi dengan kesungguhan beliau luar biasa, itu bisa menggerakkan anak-anak muda yang dulu ketika awal-awal orang-orang Palestina sangat lemah sekali awal-awal itu. Bahkan kan terjadi peristiwa yang disebut Nakbah, yaitu mereka diusir, ya, ribuan Palestina itu, ya, oleh orang Yahudi itu. Ya, kata Syekh Ahmad Yasin, ya, pendiri Hamas ini, kata beliau, bahkan ada di rekamannya di YouTube itu. Ya, beliau mengatakan, insya Allah, gitu ya, Israel ini tidak akan ada lagi tahun 2027. Ya, ketika diwawancara di Al Jazeera itu, seorang wartawan senior namanya Ahmad Mansur, ya, kenapa kau menyebutkan angka ini, dari mana? Ya, kata Syekh Ahmad Yasin, referensi saya hanya dari Al-Quran. Ya, jadi yaitu ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu, ya, orang-orang Yahudi itu yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Orang Yahudi tersesat, ya, di apa namanya, dataran Tih itu. Jadi mereka tersesat, tidak bisa masuk ke Palestina itu selama 40 tahun. Jadi beliau menggali rahasia ini. Kenapa disebut 40 tahun? 40 tahun ini adalah usia generasi. Bahwa generasi awal, ya, selama 40 tahun, ya, orang-orang Yahudi itu kuat, yaitu sejak 1948 ini. Ya, maka setelah 40 tahun itu kan lahirlah Hamas, gerakan perlawanan, gerakan jihad itu. Ya, 1988, Pak. Jadi 4888, 40 tahun kan? Ya, 40 tahun. Itu 40 tahun pertama, ketika mereka masih kuat. Nah, setelah itu maka yang berikutnya itu adalah generasi yang lemah, ya, generasi orang-orang Israel ini yang lemah. Sedangkan umat Islam yang dijajah itu akan beralih, yang mereka yang memiliki kekuatan. Ya, sehingga dengan jumlah angka 40 tahun itu, maka dihitunglah 2027 itu sudah enggak ada, kata Syekh Ahmad Yasin.
Ya, jadi perkiraan beliau, prediksi beliau mudah-mudahan benar. Karena memang mereka sangat serius mempersiapkan. Jadi kalau kita lihat ya para mujahid di Palestina yang begitu luar biasa ya keteguhan mereka. Jadi antara mujahid pejuang dengan rakyatnya itu kompak, Pak. Kompak, mereka saling mendukung. Jadi kalau ada orang di luar sana menyalahkan gara-gara Hamas ini nyerang Israel, jadi aja pada dibunuh. Justru orang-orang Palestina, rakyat Palestina itu tidak ada sama sekali dari mereka menyalahkan Hamas, tidak ada. Bahkan kan ada seorang nenek-nenek itu videonya tersebar dari Palestina itu mengatakan, ya teruslah kami bersama para pejuang. Ya walaupun misalnya rakyat Palestina tinggal hanya tersisa 1 nyawa saja, jangan kalian berhenti untuk berjuang. Jadi mereka semuanya mendukung, Pak, rakyat Palestina sendiri itu kepada para mujahidin. Dan ini yang menjadi luar biasa ya, Syekh Ahmad Yasin itu walaupun beliau lumpuh, yang beliau lakukan pertama kali itu mengajak anak-anak yaitu untuk mengaji Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi kekuatan itu dimulai dari situ. Bahkan orang-orang pada saat itu mencibir Syekh Ahmad Yasin itu. Kalau mau melawan Yahudi ya pakai senjata lah gitu, ngapain cuman ngaji doang. Mereka melecehkan kepada Syekh Ahmad Yasin itu. Dan sekarang kan terbukti hasilnya, Pak. Ya dulu belum berhasil. Ya untuk mengalahkan Yahudi, karena di Palestina juga kan ada kelompok lain yang mereka lebih membuka diri kepada Israel gitu ya, menerima bekerja sama ya, damai dan sebagainya. Tapi kelompok Hamas ini yang luar biasa melakukan perlawanan, melakukan jihad. Karena yang namanya penjajah ya tidak bisa ya dihadapi dengan berdiplomasi gitu di atas meja. Dan bahkan kan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memberitahu yang namanya orang Yahudi itu bangsa pengkhianat, tidak pernah Pak mereka menepati janji kesepakatan, nggak pernah. Berapa kali terjadi kesepakatan itu selalu mereka yang melanggar. Ketika misalnya ada solusi 2 negara, solusi 2 negara itu kan artinya ada batasan. Tapi ternyata mereka terus mencaplok terus, orang Yahudi menambah terus. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah damai saja, justru orang Israelnya tidak mau damai. Mereka nggak mau. Yang mereka mau itu adalah menguasai Palestina secara keseluruhan. Ya, makanya mereka kan terus membombardir. Tujuannya agar mereka pergi dari Palestina kosong dan mereka yang menguasai. Itu tujuan mereka. Tapi rakyat Palestina, kami tidak akan pernah meninggalkan tanah kami, walaupun kami harus mati di sini. Ya, dan mereka tidak ada yang menyebut bahwa yang meninggal itu sebagai korban, ya tidak. Justru mereka bangga Pak kalau ada yang meninggal itu sebagai syahid. Ya, jadi dididik dengan Al-Quran, makanya kan muncul banyak sekali ya halaqah-halaqah Quran, para penghafal Quran. Bahkan syarat menjadi pejuang mujahid ya, Al-Qassam itu kan syaratnya harus hafal 30 juz. Harus bisa menjaga sholat berjamaah ya, di masjid selama 40 hari. Ya itu sangat luar biasa Pak. Dari situ kenapa? Karena dekat dengan Allah itulah kunci kemenangan. Ya, jadi para pejuang Palestina sudah sangat luar biasa ya melakukan jihad mereka. Nah, tinggal kita umat Islam yang ada di sini ya, tempat-tempat yang lain juga menyamakan frekuensi dengan para mujahid itu, Pak. Untuk menyongsong kemenangan kaum muslimin ini, merdekanya Palestina ini. Ya, jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama ya untuk memerdekakan Palestina ini. Jangan sampai kita melupakan Pak, karena ini tanggung jawab kita bersama. Ya, jadi itu kunci kemenangan. Ya, dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, ya kembali ke masjid, ya melakukan pengkajian.
Bahkan para mujahid itu kan itu isinya para ilmuwan, Pak, sehingga sekarang mereka bisa membuat senjata sendiri. Itu kan para ilmuwan di mujahid itu. Sampai kan sekarang membuktikan kegagalan Israel itu, yang dulu dicitrakan kan mereka senjatanya canggih, teknologi segala macam, ya kan, ternyata kan ya bisa dikalahkan. Ya, mereka tidak bisa mendeteksi kan keberadaan mujahid di mana itu. Karena mereka tidak menggunakan alat komunikasi buatan mereka membuat sendiri ini. Alat komunikasinya itu, walaupun sederhana begitu. Ya, senjata juga buat sendiri gitu ya. Ya, jadi dengan ayat ini jelas sekali ya memberikan petunjuk kepada kita semua ya agar memperhatikan masalah ini dan menjalankan apa yang Allah sebutkan di sini. Ya, dan di akhir Allah mengatakan wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Dan kami jadikan neraka jahanam itu bagi orang-orang kafir sebagai penjara. Ya, kalau mereka sekarang ya menindas, memenjarakan kaum muslimin, ya nanti balasannya di akhirat bagi orang-orang Yahudi itu. Ya, bahkan di dunia pun ketika nanti datang waktunya, ya orang-orang Yahudi ini akan mendapatkan balasan. Ya, ketika kaum muslimin ya mengambil kembali, dan memang Palestina dan negeri Syam secara umum, Pak. Negeri Syam itu kan mencakup Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon. 4 negara itu yang disebut dengan negeri Syam. Jadi memang negeri Syam ini adalah negeri akhir zaman. Harus menjadi perhatian bagi kita semua. Ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran ya, hikmah bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Mungkin dicukupkan materi yang disampaikan. Berikutnya kalau ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih jazakallah khairan kepada Ustadz yang sudah memberikan materinya kepada kita. Seperti tadi sudah diutarakan bahwa barangkali ada di Bapak Ibu unek-unek ataupun pertanyaan yang berkaitan khususnya dengan Palestina atau di sini Yahudi ya, bisa ditanyakan mungkin. Ya. Maaf Ustaz. Ini mungkin sebagai manfaat. Itu kan Profesor Dr. Uba Al-Quraidi membuat judul dalam kitab tafsirnya Awal Bani Israil dari ini surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 8. Tinggal dibuka dalam kitab Tafsir Munir jilid 8 halaman 20 sampai 28. Itu untuk memperluas wawasan saja. Intinya gimana di sana? Bukan, ini tadi kan banyak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini kurang cocok misalkan terkait dengan, sehingga sangat cocok kalau ayat ini dimaksudkan terkhusus kepada kaum muslimin. Iya. Jadi saya sarankan kalau bisa ini sebagai wawasan saja untuk menguatkan informasi. Nah, lihat saja dalam kitab Tafsir Munir gitu. Jadi untuk memperkuat, sehingga di sini saya lebih condong, ini pribadi ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan mengutip tapi cukup saja ini kutipan dari tulisan dan kitab tertentu sudah, supaya lebih tidak mengedepankan kepribadian gitu. Ya. Baik. Jadi supaya tidak mengedepankan kepribadian, lebih baik ialah coba untuk dibuka dalam kitab tertentu bahwa terkait dengan ayat ini begini sudah saja begitu. Terima kasih. Terima kasih masukan. Jadi di awal memang saya sudah menyebutkan rujukan ya. Jadi ada beberapa pendapat ulama. Nah, yang ketiga ini diantaranya
dari para ulama kontemporer ya, dari saya dari Mauritania ya, beliau juga keilmuannya sangat luar biasa. Saya sering mengikuti kajian-kajian beliau. Juga ada seorang pakar sejarah Islam namanya Dr. Rogib Asirjani. Ini juga sangat dikenal. Nah, itu diantaranya dua ulama itu yang menyebutkan pendapat yang ketiga yang saya kuatkan ini. Jadi maksud ketika saya kuatkan ini, maksudnya saya setuju dengan pendapat mereka, bukan berpendapat pribadi gitu. Jadi kan kalau pendapat ulama itu wajar ya, jadi ada beberapa pendapat, tapi kita lihat hujahnya. Ya, lihat hujah mereka seperti apa. Nah, tentu kan di tengah perbedaan pendapat ulama, kita harus mengambil sikap. Jadi mana yang kita pilih, yang kita anggap menurut kemampuan kita, ya, penelaahan kita, yang argumentasinya lebih kuat, dan argumentasinya sudah saya sampaikan tadi. Jadi kenapa ini lebih kuat? Itu sisi argumentasinya. Begitu ya. Nah, yang saya temukan itu diantaranya dua referensi ini. Ya, kalau dari Syekh Dadau itu sendiri, beliau kajiannya secara langsung melalui lisan. Ya, belum saya temukan secara tulisannya. Ya, begitu juga Rogib Asirjani juga ada, beliau silsilah pembahasan tentang sejarah Palestina lengkap. Beliau ahli sejarah, rujukan di berbagai negara ini dikenal. Ya, saya Dr. Rogib Asirjani, dan keduanya masih hidup. Ya, beliau punya kajian lengkap ya sejarah Palestina dari awal sampai hari ini, dan beliau menyebutkan ini penafsiran ini ya dalam kajian beliau itu. Nah, itu diantaranya. Adapun dari kitab-kitab lain, kalau kita merujuk kepada tafsir Mukatsir, maka seperti juga tadi tafsir Wahbah Suhaili ya dalam tafsir Al-Munir, itu saya juga sudah baca itu. Jadi sama pendapatnya dengan yang ada di tafsir-tafsir klasik ya, tafsir Mukatsir ya, tafsir yang lainnya. Begitu ya. Jadi ini ada perbedaan pendapat para ulama ya, seperti itu. Ya, nah cuman mereka juga yang berpendapat bahwa dua kali yang terjadi sudah terjadi dalam sejarah, ketika sekarang terjadi lagi ya kebiadaban Yahudi. Ya, mereka menafsirkan kan disebutkan dalam Al-Quran dua kali gitu ya. Kalau sudah terjadi, kenapa terjadi lagi sekarang? Bukankah dua kali? Nah, mereka menjawab yang berpendapat ini, kan di situ ada ayat wa in udtum udna. Nah, mereka menafsirkannya itu jika kalian kembali lagi melakukan kerusakan, maka kami akan balas lagi. Ya, itu jawaban dari pendapat ini. Ya, cuman berdasarkan penelaahan kami dari para ulama tadi itu, bukan saya pribadi. Jadi maksudnya saya membaca para ulama, dan para ulama itu mengemukakan dalil, mengemukakan argumentasi gitu kan. Nah, kita baca argumentasi mereka, ya ini tidak cocok jawabannya, karena justru kan jelas Allah menyebutkan itu marrotai dua kali. Kalau memang akan terjadi lagi lebih dari dua kali, kenapa disebut dua kali di awal? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi alasan, karena kan tentu di Persis kita diajarkan untuk fokus kepada argumen ya. Jadi pendapat para ulama kita baca, tapi juga harus kita lihat argumentasinya. Ya, setelah menelaah argumentasi, baru kita bisa ya memilih mana yang lebih kuat. Jadi saya menghargai gitu ya, kami menghargai para ulama yang memiliki pendapat yang berbeda. Ya, silahkan begitu. Ya, jawaban Pak Agus, ada yang perlu ditanyakan waktu subuh ya, kan bisa lebih ke Ustadz tentang subuh. Mungkin kalau nggak salah ya, pertanyaan Pak Agus itu waktu atau Pak Haji Rahmat ya, waktu itu Ustadz, mungkin ketika saya menerangkan bahwa ada kunut najilah ya, terus Pak Agus itu mungkin ngayinkan tentang surat apa ya, bahwa kenapa didoakan disiksa gitu orang kafir, nanti kan orang kafir itu nanti kan bisa tobat. Waktu itu saya berargumen
bahwa walantar doan kal Yahudu walan Nasara hatta tabi'a millatahum gitu ya. Yahudi itu tidak akan pernah ridho, artinya tidak akan beriman terus gitu ya. Kalau tapi bisa aja mungkin nanti bisa bertobat. Artinya kunut najilah itu jangan terus-terusan gitu. Saya nggak ada turun hanya 1 bulan itu ya bagus ya. Seperti itu. Intinya mah ya itu pertanyaannya. Tapi mungkin jawaban saya itu kurang puas. Bagaimana Ustaz menjelaskan bahwa apakah kita berdoa itu misalnya wasdul duat ataka ala qaumid dzalimin, ya Allah keraskanlah siksamu atas kaum yang dolim. Apakah itu istilahnya tidak menyalahi, kenapa dikeraskan, nanti aja Allah yang menyiksa gitu kan. Kan kita mau berdoa ya seperti itu, keraskanlah, tapi nanti bisa aja nanti jadi beriman, jangan disiksa gitu seperti itu. Terus ada kaitannya kunut najilah itu 1 bulan bagaimana gitu. Itu saja mungkin. Atau mungkin bagus beli kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan kemarin bertanya masalah kunut nazilah. Nah, kalau kunut nazilah, kalau yang memang yang saya pengetahuannya terbatas, hanya waktu itu ada masalah 70 orang hafiz Quran ya, yang dikirim kemudian dibunuh. Ya itu kan. Nah kemudian setelah itu kan 1 bulan kemudian kan enggak cuma 1 bulan kan ya. Nah kemudian saya belajar di sini sama Pak Bocuson waktu pengajian ada di surat Ali Imran ayat 128. Bahwa di sana Allah berfirman kira-kira begini, janganlah kamu kalau jadi semua itu urusan saya gitu kata Allah ya. Mau orang itu mau bertobat atau mau disiksa itu urusan saya. Jadi Muhammad kamu nggak usah ikut campur gitu. Ya. Nah dengan 128 ini kan berarti Muhammad itu tidak boleh mendoakan jelek pada orang-orang kafir gitu. Ya di 128 itu yang nggak boleh. Nah kemudian dengan adanya keluar najilah ini kan seolah-olah mendoakan orang-orang kafir kan jelek, ya suruh binasa segala macam gitu ya. Sedangkan di 128 tuh nggak boleh gitu. Nah kenapa sekarang kok timbul ada keluar najilah lagi? Nah saya yang tanyakan sekarang yang 128 sama yang kunut najilah selesai itu mana dulu gitu yang keluar gitu? Apakah apakah udah ada dimasukkan atau belum ayat ini gitu? Iya. Ya. Kalau di 128 kalau salah itu kan masalah di ada hubungannya dengan perang Uhud. Ya. Bayangkan Nabi itu kan sampai luka ini ya, luka kemudian dia berdoa juga waktu itu kan semua bagaimana seorang nabi aja sampai luka begini gitu ya. Iya. Kenapa sampai mudah-mudahan dilaknat gitu. Nah, turunlah ayat ini 128. Nah, sekarang apakah dengan najilah itu ada hubungannya dengan 128 enggak gitu. Setelah ada 128 kemudian kesananya nggak ada hukum najilah lagi gitu. Apa ada hubungannya nggak dengan ayat ini gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan kunut nazilah, memang yang saya tahu belum ada himbauan baru ya dari Dewan Hizbah ya, belum ya. Di Persis, apakah memang berhenti atau tidak, belum Pak ya? Sudah ada belum himbauannya? Hari kemarin Kami karena saya sudah hadir Pak. Iya. Dina seratna disebatkan 1 bulan tuh ini. 1 bulan. Ya. Iya memang ketika Rasul doa kunut itu kejahatannya masih berlangsung mungkin ya, dan sekarang kan masih berlangsung juga sebetulnya, jadi pertimbangan lagi ya sebetulnya.
Ya, kalau belum ada keputusan, jadi misalnya jadi pertimbangan lagi apakah memang bisa dilanjut ya, karena memang kan bombardirnya masih terus begitu. Ya kalau memang misalnya nanti diputuskan ya kita mengikuti saja Pak ya, karena kita punya Dewan Fatwa di Dewan Isbah. Nah, kenapa ada doa kunut padahal kan di Ali Imran itu disebut tadi ya, laisa laka minal amri syai'un kan gitu. Itu saya tidak terlalu belum terlalu mendalam membaca maksud ayat itu, nanti bisa dilihat di tafsirnya. Tapi setelah itu kan ada doa kunut gitu, apakah tidak bertentangan gitu ya dengan ayat itu? Nah yang jelas Uhud itu lebih awal daripada peristiwa ini, peristiwa Roji itu yang 70 orang meninggal. Ya itu kan masa berikutnya Pak, tahun keempat. Ya peristiwa Roji itu terbunuhnya ada 70 orang ahli Quran, itu kan ditipu awalnya. Ya ada yang katanya masuk Islam, dia pura-pura kan, suruh ada mendatangi seseorang ingin belajar katanya Al-Quran, pas ke sana tiba-tiba dibunuh, dibantai 70 orang itu disebutnya dengan peristiwa Roji, dan itu terjadi tahun 4 Hijriah, setahun setelah perang Uhud. Perang Uhud kan tahun 3. Ya kan? Jadi itu masanya setelah gitu. Masanya setelah. Jadi tidak, artinya menunjukkan bahwa tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Dan dalam doa kunut itu kan jelas mendoakan kemenangan kepada kaum muslimin gitu ya, keselamatan, dan mendoakan kecelakaan kepada orang-orang kafir. Ya, jadi justru kita diperintah gitu untuk berdoa. Adapun bagaimana nanti cara Allah menghancurkannya, nah itulah yang terserah Allah gitu. Itu yang bukan menjadi wilayah kita. Kita hanya berdoa sambil berusaha. Kan itu Pak yang jadi kewajiban kita sebagai manusia. Adapun nanti caranya bagaimana, ya Allah berikan, itu yang kita jangan ikut campur gitu urusan keputusan Allah. Ya seperti sekarang ini kita, walaupun misalnya tidak ada kunut nazilah kan bisa berdoa, ya bisa terus mendoakan ya, jangan berhenti, karena menunjukkan bahwa kita terus mengawal Pak. Jadi umat Islam dimanapun mereka berada ya terus mengawal Palestina ini sampai mendapat kemerdekaannya. Jangan lengah. Terus kawal terus dengan doa kita, dengan usaha, dengan bantuan, gitu ya, dengan bantuan kita, gitu. Ya, jadi mendoakan keburukan bagi orang kafir agar Allah menguatkan tadi siksanya. Siksa itu kan baik siksa di dunia Pak, ataupun siksa di akhirat. Ya. Tadi itu orang kafir bisa saja diharapkan beriman begitu kan? Ya artinya yang kita doakan ini orang-orang kafir yang mereka terus memusuhi kan? Mereka terus memusuhi, terus melakukan kezaliman, tidak berhenti zalimnya ya sampai kemudian Allah timpakan azab. Nah, adapun kalau kemudian mereka bertobat, masuk Islam, kan tidak terkena ke dalam doa ini gitu. Karena bukan lagi orang kafir, karena sudah berubah kan gitu. Jadi tidak terkena dengan doa ini. Ya. Dan ketika Allah berbicara misalnya tentang orang kafir ya, innalladzina kafaru kan sawa'un alaihim ma anzartahu. Ini didasarkan oleh para ulama tafsir. Maksudnya orang kafir yang sampai matinya dia kafir. Karena orang kafir ini sama saja kan, mau dikasih peringatan atau tidak, mereka tetap tidak beriman gitu. Artinya orang kafir yang memang dalam takdirnya dia tercatat sebagai orang kafir sampai mati dalam kekafiran. Nah, adapun orang kafir yang kemudian dapat hidayah, beriman, masuk Islam, itu enggak termasuk ke ayat ini. Ya, begitu penjelasannya itu. Ya. Ya, cukup. Enggak beli si ayat.
Iya, sebelum peristiwa kunut nazilah itu, iya sebelumnya. Karena kan ayat itu turun selepas perang Uhud. Jadi Ali Imran itu kan yang berbicara tentang hikmah itu perang itu setelah perang Uhud. Surat Ali Imran. Yaitu pertimbangannya mungkin dari hadis, dari contoh Nabi kan disebutkan dalam hadisnya itu qanata syahron. Jadi dalam hadis disebutkan yang dilakukan oleh Nabi itu qanata syahron, Rasul melakukan kunut ya selama sebulan gitu. Jadi hadis itu berisi berita ya yang memberitahukan yang dilakukan oleh Nabi kunut itu selama sebulan. Nah, cuma kan perlu dikaji apakah itu pembatasan atau bukan sebulan itu. Ya, itu masih bisa bahan kajian khususnya di para ulama di Dewan Islam. Ya. Panjang teh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Sebelum ditutup kami haturkan terima kasih jazakallah kepada para ikhwan atau para munfikin yang sudah memberikan dukungannya untuk pengajian ini, juga para bapak ibu yang hadir itu memberikan motivasi untuk kegiatan dakwah ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya dan Allah mengganti dengan kebaikan yang berlebih. Sebagai informasi juga untuk ahad depan, ahad ketiga ya insya Allah yang akan memberikan tausiah kepada kita adalah Sekum PP Persis, yaitu Ustadz Haris Muslim. Bapak Ibu ditunggu kehadirannya lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.